RS yang ada di depan saya ini bukan merupakan singkatan dari rumah sakit, melainkan ini adalah road sailing yang merupakan salah satu varian dari mobil terbaru Honda yang ada di sebelah saya ini. Yes, ini adalah Honda City Hatchback RS yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada 3 Maret 2021 lalu. Kehadiran Honda City Hatchback RS ini memang menimbulkan pro dan kontra. Kenapa begitu? Pertama kita bahas dari segi kontranya dulu. Ya, kehadiran Honda City Hatchback RS ini memang secara nggak langsung membuat penjualan dari salah satu hatchback legendaris Honda yaitu Jazz harus terhenti. Ya, dengan masuknya mobil ini, Honda juga mengumumkan bahwa Honda Jazz harus pamit dari Indonesia. Lalu kalau dari hal pro-nya, tidak dipungkiri mobil ini tuh punya desain dan tampilan yang keren dan pastinya sporty banget. Nah, ngomong-ngomong soal sporty, ini juga jadi alasan Honda kenapa mereka tidak memasukkan Jazz generasi terbaru yang meluncur di Tokyo Motor Show 2019 lalu. Karena menurut mereka Honda Jazz terbaru itu desainnya tuh terlalu imut gitu, terlalu cute gitu. Jadi kurang berkesan sportinya karena menurut mereka identitas mobil hatchback di Indonesia itu harus sporty. Lalu apakah itu artinya Honda City Hatchback RS ini sudah memenuhi kriteria sporty yang dibutuhkan oleh anak muda Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya dalam 7 hal yang perlu kamu tahu dari Honda City Hatchback RS. Sebelum kita membahas soal desainnya, gue akan jelasin dulu dimensi dari Honda City Hatchback RS ini. Kalau kalian mengira mobil ini punya dimensi yang sama seperti Honda Jazz, ternyata itu salah. Karena dimensi mobil ini itu jauh lebih besar dari Honda Jazz. Dia itu punya panjang 4,3 meter, lalu lebarnya itu 1,7 meter dan tingginya 1,4 meter. Nah, kalau kita bandingkan sama Honda Jazz, dia itu panjangnya 4 meter, lebarnya 1,6, tapi memang dia lebih tinggi 1,5 meter dibanding mobil ini. Mobil ini tuh punya dimensi yang lebih bongsor dari Honda Jazz, dari Toyota Yaris, lalu juga dari Suzuki Baleno, bahkan juga dari Mazda 2. Tapi memang meskipun dimensinya dia lebih besar, sayangnya ground clearance-nya itu kurang terlalu tinggi ya. Tapi ya wajar sih karena mobil ini kan hatchback. Untuk ground clearance-nya itu mobil ini tuh sekitar 135 mm. Itu lebih kecil dari Suzuki Baleno atau juga Mazda 2. Bicara soal desain memang harus gue akuin Honda City Hatchback RS ini punya wajah yang sporty banget. Identitas sporty itu terlihat dari grill bagian depannya, ini yang punya warna hitam tebal dan ada logo RS di bagian depan. Ini juga jadi penguat identitas bahwa mobil ini punya DNA sporty. Apalagi desain grillnya itu walaupun dia simple, menurut gue ini terlihat serasi banget sama bentuk lampu depannya itu yang menyipit. Ini juga salah satu bagian yang gue suka dari Honda City Hatchback RS ini. Desain lampunya tuh keren, simple, dan ini juga sudah LED, baik itu untuk lampu utama, lampu DRL, dan lampu kabutnya di bagian bawah. Lalu di sebelah sini, ini juga ada aksen karbon yang semakin menguatkan identitas sporty dari mobil ini. Kalau kita geser ke sisi samping, kesan sporty dari Honda City Hatchback RS ini tuh terlihat banget dari lekukan bodi ke belakangnya ini yang membulat gitu ya, tapi dia tuh bentuknya keren gitu, sporty dan tetap agak terlihat mewah juga. Apalagi desain lekukan ini tuh berpadu sama desain velgnya yang dia itu pakai warna gelap. Ini modelnya tuh model garis-garis kayak palang 5 gitu. Dia ini ukurannya ring 16, pakai bannya Bridgestone 18555. Nah, selain velgnya yang pakai warna gelap, beberapa bagian dari mobil ini seperti spion, lalu juga tadi grill, lalu juga di atas ada antena shark fin, itu juga pakai warna hitam. Di spoiler juga ada aksen warna hitamnya, jadi memang dia ini mengkombinasikan antara warna orange dan warna hitam. Nggak tahu kenapa menurut gue desain garis LED-nya ini tuh keren dan ngepas gitu sama bentuk bagian belakangnya, sama desain bagasinya tuh kayak pas aja keren. Di bagian bawah ini juga menurut gue ada salah satu hal yang menjadi ciri khas sporty dari mobil ini tuh. Ini bumpernya tuh dia kayak ada punya diffuser. Dan diffusernya tuh bentuknya juga menurut gue sih bagus gitu loh. Apalagi di sini ada aksen-aksen karbonnya. Jadi ya benar-benar berasa banget kesan sporty dari si hatchback RS ini. Dengan dimensinya yang besar tadi, ini kelihatan banget kan dari posisi duduk di baris keduanya.
Ini posisi mengemudi gue di depan, dan seperti yang kalian lihat, ruang kakinya itu lapang banget. Ini kira-kira masih bisa 3 jengkal lagi lah jaraknya ke kursi depan. Lalu juga untuk ruang kepala memang nggak terlalu tinggi banget space-nya, karena memang tadi seperti yang gue jelasin, dimensi tinggi dari mobil ini tuh kan dia lebih pendek dari Honda Jazz, tapi ini masih cukup lah, masih ada ruang sekitar ya 1 jengkal lah. Untuk tinggi badan gue itu sekitar 170 sampai 175 cm. Secara keseluruhan duduk di baris kedua mobil ini menurut gue sangat nyaman dan sangat lapang banget. Jadi buat perjalanan jauh juga nggak terlalu khawatir. Cuman memang kalau duduk di bagian tengah, ini seperti yang kalian lihat, ini kan dia ngejendol gitu. Di sini juga agak lebih maju, jadi posisinya memang agak kurang nyaman. Nah, dia tuh jadi posisinya aneh sih, agak tinggi sendiri, terus ini juga mentok. Ya memang rekomendasinya mungkin ini untuk di belakang ya berdua aja kali ya, karena kalau bertiga, apalagi orang dewasa, ya begini, aneh, tinggi sendiri. Tapi mungkin kalau anak kecil nggak masalah sih. Nggak cuman posisi duduknya aja yang lapang, istimewanya lagi kursi bagian baris kedua dari mobil ini juga sangat fleksibel. Selain dia bisa dilipat rata lantai, seperti ini rata lantai, dia juga bagian bawahnya itu bisa dilipat ke atas. Ini gue contohin ya, kita tinggal tarik seperti ini, lalu ini dikebawahkan. Nah, jadi kalian bisa naruh barang yang mungkin agak tinggi gitu, seperti pot tanaman, itu nggak perlu khawatir, bisa ditaruh di sini. Lalu kalau misalnya mau dibalikin lagi, tinggal ini ke atas kan, lalu udah pasang lagi, gampang kan? Oh iya, untuk konfigurasi pelipatan joknya ini tuh 60-40. Untuk urusan fitur, memang nggak terlalu banyak fitur yang bisa dibanggakan dari Honda City Hatchback RS ini. Karena untuk fitur keselamatan, dia belum dibekali paket fitur keselamatan Honda Sensing seperti yang didapatkan oleh Honda CR-V atau Honda Odyssey yang baru aja diluncurkan beberapa bulan lalu. Satu-satunya fitur yang menurut gue bisa dibanggakan dari mobil ini adalah Remote Engine Start. Honda City Hatchback RS bisa dibilang jadi mobil Honda termurah yang mendapatkan fitur Remote Engine Start ini. Cara pakainya cukup mudah. Ketika Anda di parkiran, Anda harus mencet tombol pengunci sekali lagi untuk memastikan mobil sudah terkunci. Setelah itu, sekitar 1-2 detik, tekan tombol hold selama 2-3 detik. Lalu mobil pun akan menyala. Nah, ketika Anda sudah mendekati mobil, Anda bisa langsung membuka pintu karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Entry System. Secara fungsi, Remote Engine Start ini membantu memudahkan kita ketika mobil terparkir di tempat terbuka. Lalu kita bisa menyalakan dulu dari jarak yang cukup jauh. Setelah itu mobil akan menyala dan AC di dalam mobil juga otomatis akan mendinginkan kabin. Jadi ketika kita masuk ke dalam mobil, kabin mobil pun udah dingin. Selain fitur Remote Engine Start, mobil ini juga dilengkapi beberapa fitur lain. Seperti layar head unit berukuran 8 inci yang sudah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu juga ada tombol engine start stop button, lalu ada pedal shift, ada Econ mode, dan juga untuk fitur keselamatannya mobil ini sudah dilengkapi dengan airbags, serta ada vehicle stability assist, hill start assist, dan selengkapnya bisa kalian lihat di sini. Selain kabinnya yang lapang, ruang bagasi dari Honda City Hatchback RS ini ternyata juga cukup lapang. Nah, ini ruang bagasi dari City Hatchback. Dia kira-kira muat ya 2 koper medium ya, ini masih muat. Dan kalau bagasi ini masih dirasa kurang, jok baris kedua juga bisa dilipat rata lantai dengan cara yang cukup mudah. Nah, jadi kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk urusan mesin, ternyata Honda City Hatchback RS ini punya mesin yang berbeda seperti yang meluncur di Thailand beberapa waktu lalu. Kalau di Thailand dia pakai mesin 1000cc turbocharger, untuk di Indonesia dia pakai mesin 1500cc. Nah, kalau kalian mikir mesin ini tuh mungkin sama seperti Honda Jazz atau BR-V atau HR-V, ternyata mesinnya itu berbeda. Jadi mesin ini benar-benar mesin yang baru dikembangkan oleh Honda.
Perbedaannya ada pada penggunaan dari camshaftnya. Kalau di mesin Honda Jazz, Honda BR-V dan HR-V itu dia pakai SOHC, di sini dia pakai mesin DOHC. Nah, keunggulannya apa sih dengan penggunaan mesin DOHC itu? Tenaga dari mobil ini tuh jadi meningkat sedikit, sekitar 1 daya kuda, lalu torsinya dia juga bisa dicapai dari RPM bawah. Nah, untuk tenaganya itu dia 119 daya kuda, lalu untuk torsinya dia itu masih sama, sekitar 145 Nm, tapi bisa dicapai di RPM 4300. Sementara kalau dibandingkan sama Jazz atau HR-V, dia itu torsinya baru bisa dicapai di putaran mesin sekitar 4600 RPM. Lalu dengan torsi yang bisa dicapai di putaran lebih rendah, dampaknya apa sih? Dia jadi akselerasinya itu jadi lebih smooth, jadi kita tidak perlu injak pedal gas lebih dalam, dan secara konsumsi bahan bakar juga harusnya lebih efisien. Untuk transmisinya ada yang berbeda dari Honda City Hatchback RS ini dibandingkan yang meluncur beberapa waktu lalu di Thailand. Kalau di Thailand dia cuma punya transmisi automatic CVT. Nah, Indonesia ini ternyata satu-satunya negara yang punya transmisi selain automatic CVT, dia punya transmisi manual 6 percepatan. Hingga video ini dibuat, bahkan mungkin ditayangkan, memang belum ada harga resmi dari Honda City Hatchback RS ini. Karena mobil ini baru akan diumumkan harganya itu bertepatan dengan pengiriman unitnya ke dealer di sekitar awal April. Memang berbagai rumor nih udah ada nih di media sosial, katanya mobil ini tuh punya harga di angka 250 sampai 300 juta sampai 350 juta. Ya semuanya itu tapi masih rumor ya. Honda Jazz itu sebelumnya punya harga paling mahal itu di angka 298,5 juta. Lalu kalau kita bicara mobil ini dengan kisaran yang tadi dirumorkan, ini juga cukup menarik sih karena seperti rival-rivalnya gitu ya, Toyota Yaris atau Suzuki Baleno rata-rata juga punya harga di bawah 300 juta. Satu-satunya yang punya harga 300 juta ke atas mungkin ya seperti Suzuki S-Cross. Nah, itu tadi 7 hal yang perlu kalian tahu dari Honda City Hatchback RS ini. Jadi secara garis besar, mobil ini punya daya tarik desain yang sporty yang cocok untuk anak muda di Indonesia. Tapi sayangnya, mobil ini juga membawa beban yang cukup besar, yaitu sebagai penerus dari hatchback legendaris Honda, yaitu Jazz. Lantas, mampukah Honda City Hatchback RS ini menjadi penerus dari Honda Jazz di Indonesia? Menarik untuk kita nantikan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Serta berikan komentar kalian terhadap Honda City Hatchback RS ini di kolom komentar. Jangan lupa juga saksikan video-video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Saya Muhammad Iqbal, cabut dulu. Gue pergi dulu ya.